Ya, teman-teman sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Silahkan saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap ke hadirat Tuhan. Duduk yang baik supaya kita juga bisa menerima ibadah dan melakukan ibadah dengan baik juga. Selamat beribadah. Kok ini sih? Shalom, Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Ibadah remaja minggu kelima setelah Trinitatis, tema pergi dan beritakanlah firman Allah. Kita bernyanyi dari Praise and Worship 1 nomor 295, sebab Tuhan baik. Masuk berbangga bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 2 sampai 3. Yesus berpesan. Oh iya. Yesus berpesan, berfirmanlah, pilihlah anak masing-masing sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan engkau membunuh. Hukum ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. amin. Kita bernyanyi dari Praise and Worship 1 nomor 276, Pulihkan Negeri Kami. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa dan pulihkan kembali negeri kami. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami berolah hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Praise and Worship nomor 217. Bagaikan bejana. Dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu
sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel minggu ini, yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak, yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kukatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta remaja. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam ibadah Minggu Remaja hari ini, baik teman-teman yang beribadah di gereja maupun yang di rumah. Warta Remaja Ibadah Minggu tanggal 4 Juli 2021. Nama minggunya ialah Minggu kelima setelah Trinitatis. Kita bersyukur pada hari ini kita dilayani oleh pelayan firman Inang Pendeta Rita Siagian, pelayan liturgis Inang Sintua Rohana Pakpahan Boru Sihombing, song leader Matius Siagian, pianis Marsden Pardede, organis Aldo Pardede, gitaris Yosia Sitorus, dan biola dan pewarta saya sendiri Monika Simarmata. Pengumuman mohon disimak ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman kami infokan kembali bahwa dalam ibadah minggu virtual ini, persembahan kita mengikuti ibadah umum dalam bentuk transfer ke rekening atau melalui QR Code yang akan tertera di layar nanti saat persembahan ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua, teman-teman jangan lupa hadir kembali ya di ibadah minggu depan tanggal 11 Juli 2021. Seperti biasa, kita mulai pukul 7.45 pagi dengan link Zoom yang sama dan nanti akan di-share ulang sebagai reminder di grup WhatsApp dan lainnya teman-teman. Demikian Warta Remaja hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Shalom. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus, itulah yang menjadi berita sukacita untuk kita. Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat 13. Mari kita ikuti Inang Pendeta yang membaca untuk kita semua. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan.
boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ. Dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu untuk anak-anak remaja HKBP Menteng yang tentunya dalam sukacita. Inang yakin itu bahwa semua anak remaja bisa sehat mengikuti pelajaran dengan baik. Sudah selesai ujian belum? Ada yang sudah ya? Ada yang sudah naik-naikkan kelas ya? Siapa yang rapotnya bagus? Ayo. Siapa yang ada nilai merah? Aduh, jangan ya. Jangan sampai ya. Semuanya bagus-bagus ya. Iya, itulah harapan kami sebagai orang tua. Inang pendeta juga sama seperti kalian, ada anaknya remaja yang tentunya pasti mengharapkan anaknya pintar, anaknya bagus, anaknya baik, gitu ya. Ya, untuk hari-hari ke depan, Inang pendeta juga mengharapkan kalian semuanya terus mengikuti ibadah kita. Sampai nanti pada waktunya, pada waktu yang sudah ditentukan, kita bisa bertemu muka. Adakah harapan itu? Semuanya kita berharap ya, berdoa ya. Udah rindu ini yang pendeta. Ganteng-ganteng kali laki-lakinya ya, cantik-cantik perempuannya ya. Iya. Di sini Inang ditemani teman kalian remaja. Beberapa orang. Ya, si Mas Den, si Aldo, si Matthew, si Monik. Ini yang main gitar kurang Inang kenal. Siapa namanya ini ya? Christian, Yosia. Oh, marga apa nih? Sitorus. Iya. Salam kenal ya. Kayaknya kamu jarang Inang lihat, tapi bakatmu banyak. Makin rajin ya. Oke. Salam buat mama dan bapak. Kalau si Aldo udah di sini, bapaknya nggak usah kirim salam sama orang tuanya lagi ya. Si Monik juga udah di sini orang tuanya ya. Ya. Semua anak-anak remaja. Sudah kita lihat tadi apa tema daripada khotbah kita ini. Pergi dan beritakanlah firman Allah. Gimana dong Inang pendeta memberitakan firman Allah? Kita kan masih SMA, masih SMP. Kita kan bukan pendeta, bukan sintua. Gimana sih? Oke. Itu memang kenyataannya ya. Itulah memang yang benar. Masih SMA, masih SMP, masih kecil. Tentu kita lihat dulu kenapa ini ada tema seperti ini. Pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadinya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya yang 12. Kenapa harus dipilih ya? Kenapa enggak Tuhan Yesus aja? Karena kan dia Tuhan. Kalau kita lihat pasal sebelumnya, ayat sebelumnya pasal 6 ini, ayat 6 dikatakan ia merasa heran
atas ketidakpercayaan mereka. Tuhan Yesus itu kan sudah berjalan kemana-mana keliling. Tapi di kampungnya itu Tuhan Yesus tidak diterima. Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Dan semua orang yang memberitakan firman Tuhan di kampungnya sendiri akan mengalami hal yang sama. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi kamu kalau mau dihargai harus keluar dari kampungmu itu. Itu. Kenapa Inang Pendeta? Iya. Karena memang kalau di tempat asalnya itu orang sudah melihat dia waktu kecil, bagaimana ekonomi keluarganya, bagaimana keburukan-keburukan dari kehidupan orang tuanya, bukan keunggulan-keunggulannya. Jadi makanya anak-anak orang Batak itu merantau. Pergi dari Tapanuli, pergi ke Jakarta, ada di Medan, ada di mana lagi? Di Amerika juga ada, di Jerman ada. Jadi kalau di kampung halamannya sendiri, dia tidak dihargai, apalagi memberitakan firman Tuhan. Inilah alasan Yesus memilih dan mengutus 12 muridnya. Itu alasannya yang pertama. Karena Tuhan Yesus gak dihargai di kampung halamannya, dipilihnya kawan-kawannya. 12 muridnya. Yesus mengutus 22 orang dengan maksud. Apa itu maksudnya? Kenapa 22 orang? Kok enggak sendiri-sendiri aja? Langsung menyebar 12. Ya? Kenapa? Harus 22. Supaya memang menunjukkan pelayanan itu membutuhkan kerjasama. Jadi kalau kita mau melayani, kalau kita mau berkarya, berkegiatan, membuat yang bagus, harus ada kerjasamanya dengan orang lain. Karena kita tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak punya kerjasama dengan yang lain. Itu maksudnya, makanya 22 dikirim, makanya 22 seperjalanan. Baru yang berikut kenapa 22? Supaya ada temannya saling mendukung. Kan? Supaya ada saling mendukung. Supaya saling mengingatkan, mana tahu yang satu lupa. Kan bisa saja kita punya kelemahan, lupa apa pesan-pesan Tuhan Yesus. Terus kalau ada teman kita mengingatkan, yang seperti ini loh, yang diajarkan guru kita, yang begini loh. Gitu. Jadi harus punya teman. Baru yang berikut perlu saksi satu dengan yang lain. Iya, mana tahu kenapa kan? Supaya ada yang menyaksikan. Nah, begitu. Kalau ada orang yang buat jahat, supaya ada yang membela gitu. Dan yang berikut, supaya tidak sepi. Kenapa enggak langsung 12 orang Inang Pendeta? Oh, enggak fokus lagi mengerjakan pekerjaan itu ya. Kalau 12 orang satu perjalanan, suaranya berisik, banyak lagi cerita-cerita yang enggak karuan kan? Tapi kalau 2 sudah fokus, ada temannya, saling mendukung, ada saksi. Itu alasannya makanya 22. Jadi kan kalau kita ada kawan kompak ya, 1 orang cukup lumayan. Nanti ada lagi yang lain gitu ya. Baik, Tuhan Yesus memperlengkapi lagi. Apa yang diperlengkapi? Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ada enggak roh-roh jahat? Banyak roh-roh jahat. Iblis ada di samping, kiri kanan kan menggoda. Jadi harus diperlengkapi. Yesus memberikan kuasa kepada orang yang diutusnya. Kemampuan untuk mengatasi mara bahaya. Kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Termasuk dari binatang berbisa. Ya, nah, seperti ini gambarnya kalajengking ini ya. Binatang berbisa. Dipegang di tangannya. Tapi tidak digigit.
karena ada kemampuan, karena ada kuasa diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya yang dipakainya. Dan roh-roh jahat juga bisa ditangkal, bisa tidak berguna, bisa tidak berkekuatan roh-roh jahat kepada orang-orang yang disuruh oleh Tuhan. Baik, apalagi yang dinasihatkan Tuhan Yesus? Yesus menasihati supaya jangan membawa makanan atau bekal. Wow, gimana dong? Lapar-lapar melulu dong nanti. Di perjalanan gimana dong? Jangan dibawa bekal. Kita kan kalau mau pergi kemana ya di mobil. Wow, udah makanan melulu itu. Susu, nugget, makanan, macam-macam itu. Padahal mau ke puncak aja udah setengah bagasi mobilnya penuh makanannya. Itu mau jalan-jalan aja, apalagi memberitakan firman Tuhan, dia banyak bekal, banyak ATM-nya, banyak uangnya, banyak depositonya. Jangan, nanti enggak fokus untuk melayani. Uang dalam ikat pinggang, biasanya dulu orang menyimpan uangnya di ikat pinggang. Nah, opung-opung kita dulu menyimpan uangnya di ikat pinggang. Nah, jadi kalau kita mau melayani Tuhan gak usah dibawa-bawa itu ikat pinggang yang penuh uang itu ya. Artinya Allah yang akan mencukupkan kebutuhan setiap hari bagi orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Itu. Jadi orang yang mau bekerja untuk Tuhan itu simpel-simpel aja. Tatanan kehidupannya, makannya, uangnya enggak terlalu banyak, bajunya juga enggak terlalu ngerepotin dia ya. Perlengkapan yang dibawa, yang perlu itu. Kamu lihat gambarnya itu kan? Ada beberapa orang di situ memegang tongkat. Untuk apa sih tongkat ini? Untuk apa sih kayu ini? Tongkat ini penopang di jalan yang licin. Alat untuk memukul binatang buas yang mengganggu, gitu ya. Nah, jadi tongkat itu perlu, kayu itu perlu untuk kan jalan kaki nih. Nah, ada jalan yang licin bisa. Nah, tongkat itu ditancapkan ke tanah dan kita bisa memegangnya jangan jatuh. Alat untuk memukul binatang buas, kan banyak binatang buas. Babi hutan, singa, harimau, ya sedikitnya bisa ada pembelaan ya. Itulah guna tongkatnya itu. Yesus mengingatkan masih banyak orang yang menolak Injil ya. Kalau ada yang langsung menerima seperti di ayat 10 ini katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di situ tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ ya. Oh, bahagia banget itu. Kalau seperti itu. Jarang orang langsung menerima firman Tuhan tadinya, dulunya. Ya, yang biasanya itu menolak seperti Munson dan Leman dibunuh di sebelah Tarutung itu ya. Jadi pada umumnya yang memberitakan Injil itu pertama-tama ditolak. Banyak orang menolak berita sukacita karena dianggapnya itu pekerjaan sia-sia, kerugian itu, tidak ada gunanya itu. Jadi banyak orang menolak Injil. Menolak dengan cara yang kasar lagi. Mengusir. Banyak seperti itu. Sampai sekarang Injil tidak hal yang menarik bagi banyak orang. Kan? Kalau hitung-hitung remaja, ya sudah banyaklah. Kalau kita gereja biasa, seperti sebelum pandemi, ada 40 orang gereja remaja. Ya. Tapi kalau Natal, bisa sampai 80 orang. Di masa pandemi ini nang pendeta gimana?
Orang yang buka Zoom-nya berapa orang nang pendeta? Aduh, sedikit amat ya. Ada enggak 50 orang ya? Atau empat-empetan sama kakaknya sama adiknya satu laptop aja? Ya, bisa aja sih sebenarnya, tapi kita kan punya laptop masing-masing, HP masing-masing, ya buka masing-masing aja. Ya. Nah, biar sama-sama merenungkan firman Tuhan masing-masing gitu ya. Jangan sepertinya kita tidak suka, tidak bangga, tidak bahagia dengan berita Injil. Menarik sebenarnya firman Tuhan itu untuk dipelajari. Karena dari firman Tuhan itu banyak hal yang kita dapatkan. Karena Tuhan Yesus selalu mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita. Maka masih perlu murid-murid yang setia dan yang mau melayani. Itu artinya. Jadi untuk kita juga ini, pergilah dan beritakanlah firman Tuhan. Firman Allah. Karena Tuhan Yesus masih membutuhkan murid-murid yang setia, yang mau melayani. Gimana dong inang pendeta kita melayani? Kan kita masih remaja, masih kecil, masih nggak tahu gimana-gimana. Ya kalau pendeta bisa lah, sintua bisa lah gitu. Bagaimana kita mau ikut melayani? Ya tidak harus pakai baju tokonan seperti inang pendeta, seperti inang sintua tadi. Tapi mempunyai komunitas. Ikut komunitas remaja Kristen. Ayo, komunitas remaja Kristen. Di mana itu? Di gereja HKBP Menteng. Kan kalau ada komunitas yang kita ikuti, tambah teman kita, tambah orang yang kita kasihi, tambah orang yang mengasihi kita, gitu ya. Gak usah dulu berkhotbah kemana-mana. Tapi dengan komunitas kita itu kita tunjukkanlah kita mau melayani. Nah, dengan apa? Kalau teman kita bertanya, kalau teman kita memohon bantuan kita, nanya-nanya apa gitu. Ya dengan itulah kita melayani sebagai anak Allah, remaja Kristen. Memberitakan firman Tuhan dengan komunitas kita itu, gitu ya. Yang kedua, memberikan pemikiran positif. Iya. Jadi dengan memberikan pemikiran yang positif, kita juga sudah memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Sekarang nggak boleh pergi-pergi. Ya memang nggak boleh pergi-pergi. Nggak bisa dulu kita pergi kemana untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi dengan ikut kita seperti ini, Zoom bersama-sama dengan kawan kita, nanti diskusi, ada pembicaraan, berikan pikiran yang positif. Apa sih contohnya memberikan pikiran positif? Ya, kita beritakan aja yang hal-hal yang baik ya. Jangan hoax, jangan berita-berita yang dibuat-buat, tetapi memberikan support, penguatan, kekuatan, penghiburan kepada teman-teman kita. Kalau kita melihat, mendengar orang tuanya sakit, opungnya sakit, ya berbagilah pengalaman dengan teman-teman kita, memberikan pikiran positif. Itu opungmu itu pasti sehat, pasti kuat. Karena dia kan orangnya pendoa. Ya yakin aja, jangan nangis. Opungmu itu pasti sehat, gitu-gitu ya. Jadi komunitas kita itulah, tempat bermain kita itulah, disitulah kita memberitakan Injil dengan kebaikan-kebaikan, perkataan yang baik, sapaan yang bagus, lembut, tidak membicarakan hal-hal yang negatif. Demikianlah remaja bisa memberitakan firman Tuhan. Tapi kalau mau pengen di sini, ya sekolah dulu gitu ya kan. Nah, kalau mau pendeta, sekolah dulu. Baru memberitakan firman Tuhan, baik-baik dulu. Supaya
dipilih menjadi sintua, bisa berdiri di depan, bisa mewarta, bisa membina remaja, ya. Jadi itulah yang dua itu contoh yang bisa kalian kerjakan sekarang. Ikutilah komunitas remaja Kristen terkhusus di gereja HKBP Menteng dan memberikan pemikiran positif di dalam komunitas kita itu. Oke? Setuju? Setuju. Pasti kita bisa. Karena kita adalah anak-anak Allah yang dipilih oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah remaja di gerejamu HKBP Menteng Jalan Jambu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama, berdoa bersama, walaupun kami tinggal di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah, supaya kami ambil bagian untuk memberitakan Injil dengan tidak bepergian, dengan komunikasi kami, dengan kemajuan teknologi ini. Kami bisa video call, kami bisa Zoom, kami bisa Instagram untuk menyapa teman-teman kami dengan kebaikan, kemurahan Tuhan, dengan memberikan kata-kata yang menyemangati kehidupan teman kami. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk gerejamu HKBP Menteng yang sudah memfasilitasi kami remaja bisa beribadah setiap hari Minggu. Berkatilah Tuhan pengurus-pengurus remaja kami, supaya tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, supaya kami terus boleh bersukacita mengikuti ibadah remaja HKBP Menteng ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan orang-orang tua kami semuanya. Berkatilah semuanya orang tua remaja dalam mengerjakan pekerjaan setiap hari, dalam mengasuh kami, memelihara kami, mendampingi kehidupan kami sehingga kami boleh mendapatkan berkat Tuhan. Dan sampai dewasa, beranjak dewasa kami, boleh kami bersama-sama dengan orang tua kami untuk bersama-sama belajar. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dari ruang virtual ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan studi-studi kami, bagi yang sudah menerima rapot, kiranya Tuhan memberikan sukacita dan semangat. Kalau hasil daripada nilai kami kurang baik, berikan kepada kami perubahan, supaya kami boleh memperbaiki diri. Kalau kami sudah mendapatkan prestasi yang baik, ajari kami Tuhan untuk mempertahankan. Dan kalau boleh semakin meningkatkan orang tua kami supaya senang dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari PW 1 nomor 308. Sembari kita mengumpulkan persembahan. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan.
berharga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Horas, selamat hari Minggu ya. Nanti minggu depan masih tetap ada ibadah kita. Hadir ya, remaja HKBP Menteng. Bagus, baik. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Iya, ibadah sudah selesai. Puji syukur kepada Tuhan. Iya, ada pengumuman tambahan dari pengurus? Dari aku aja. Oke, Aldo. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Terima kasih buat yang udah ikut ibadah pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah dengan ID dan password yang sama. Tapi juga nanti minggu depan bakal ada taping buat ibadah berikutnya. Tapi teman-teman juga nggak boleh datang karena ya lagi COVID begini. Jadi
nonton aja deh ya. Yang penting pada ikut Zoom-nya. Dan untuk ibadah ini bisa diakses melalui YouTube juga. Sebelum itu, sebelum kita pada live, yuk foto dulu buat dokumentasi ke gereja. Yuk, bisa on cam ya teman-teman. Bentar, saya hitung ya. Halaman 1, 1, 2. Ini ada Rafael Binsar. Ratu Jelovena. Clark. Claresta, Shera, Jessica. Ini halaman 1 ya. Nah, sekarang halaman 2. Ini ada Jessica, Reta, Christine, Renata, Russell, ya, Eben, Matius. Bentar ya, 1, 2, 3. Iya, terima kasih.